Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Sodiki, Koas Radiologi Universitas Sultan Agung. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku reading saya dengan judul Mengenali Penyakit Lain pada Dada. Untuk pokok pembahasannya sendiri nanti ada masa pada mediastinum, nodul soliter atau masa pada paru, karsinoma bronkogenik, ada neoplasma metastasis, ada pulmonary thromboembolik, dan ada PPOK, bula kista cavitas, dan bronkiektasis. Untuk yang pertama di sini ada masa pada mediastinum. Untuk masa pada mediastinum dia batasnya adalah lateral, anterior, dan posterior. Lateralnya dia batasnya sisi medial paru, anterior dibatasi oleh sternum dan dinding dada. Untuk posterior dibatasi oleh vertebra. Untuk kompartemennya dia ada anterior, medial, dan posterior. Untuk pemeriksaan radiologi yang paling akurat dia menggunakan CT scan. Lalu untuk masa mediastinum anterior dia batasnya dia bagian belakang sternum hingga batas anterior jantung dan pembuluh darah besar. Yang paling sering dia adalah masa dari tiroid di mana dia sebagian besar adalah gondok multinodular, di mana dia ismusnya dia bisa membesar ke bagian bawah dan masuk ke rongga atas bagian dada. Lalu juga secara khas dia menggeser trakea ke kanan atau ke kiri, dan dia secara khas dia berada di atas arcus costa. Nah, ini dari gambarnya dia bisa dilihat kalau dia trakeanya tergeser ke arah kanan. Lalu kalau dari CT scan-nya dia ada klasifikasi dan dia menyerap kontras dari intravena. Bisa dilihat dari gambarnya, ini setelah diberi kontras dia menyerap kontrasnya, tetapi dia tidak homogen atau berbintik-bintik. Lalu selanjutnya ada limfoma, dia penyebab dari masa pada mediastinum secara keseluruhan, dan paling sering adalah limfoma Hodgkin. Dia bentuknya dia berlobus dan polisiklik. Untuk dia limfoma Hodgkin sendiri dia bilateral dan asimetris sesuai di gambar. Lalu untuk kelenjar getah bening mediastinum, dia kalau dia melebihi dari 1 cm dia udah dianggap membesar. Lalu masanya dia biasanya homogen, bisa dilihat pada gambar. Ini dia ada masa soft tissue, dia berlobulasi dan dia bersifatnya homogen. Lalu selanjutnya ada masa timik atau timoma, di mana jaringan timus itu dia walaupun dia udah berhenti berkembang, namun dia pada CT scan masih terlihat. Dia menyerangnya pada usia yang lebih tua jika dibandingkan dengan teratoma dan bersifat jinak, dan juga sering dihubungkan dengan myasthenia gravis. Lalu untuk timoma sendiri dia gambarannya ada masa halus berlobus, dia muncul di dekat jantung dan pembuluh darah besar yang mengandung klasifikasi. Ini bisa dilihat pada gambar ada masa mediastinum, dan pada CT scan dia terkonfirmasi dia lokasinya dia di timus atau di anterior. Lalu yang selanjutnya ada teratoma, dia adalah tumor germinal yang mengandung dari 3 lapisan, yaitu germinal, dan dia bersifat jinak dan dia menyerang pada usia yang lebih muda jika dibandingkan dengan timoma. Dia khasnya dia ada gambaran lemak, yaitu yang panah hitam, lalu juga ada gambaran tulang rawan ataupun tulang sejati, dan pinggirannya dia terenkapsulasi. Lalu selanjutnya ada mediastinum medial. Untuk yang paling sering dia ada limfoma Hodgkin, dan dia bisa juga disebabkan karena karsinoma small cell atau metastasis, lalu juga bisa karena mononukleosis menular, dan dia juga bisa disebabkan karena tuberkulosis. Ini bisa dilihat pada gambar. Di sini dia ada masa pada mediastinal dan dia menekan trakeanya sehingga terdorong ke depan. Lalu selanjutnya ada masa mediastinum posterior. Nah, untuk dia yang pertama ada tumor neurogenik, di mana tumor ini jarang, dan yang termasuk tumor neurogenik adalah neurofibroma, schwannoma, ganglioneuroma, dan neuroblastoma. Namun yang sering ada schwannoma dan dia jinak biasanya. Selain schwannoma dia biasanya bersifat ganas. Nah, ini pada gambaran ini adalah neurofibromatosis, dia bisa dilihat ada masa pada paravertebralnya. Lalu untuk tumor neurogenik dia bisa mengikis tulang rusuk dan menyebabkan gambaran double shape lesion. Nah, pada gambar bisa dilihat ini yang gambaran sebelah gambaran foto polosnya dia ada erosi di sepanjang inferior tulang rusuk. Lalu untuk CT scan-nya dia ada gambaran double shape. Lalu dia tumor neurogenik dia juga bisa menyebabkan displasia pada komponen tulang ataupun neurokutan. Nah, di sini dia gambaran displasianya berupa scalloping dari bagian posterior badan vertebra.
Lalu selanjutnya ada nodul soliter atau massa pada paru. Ya untuk nodul soliter sendiri dia untuk nodul dia ukurannya dia kurang dari 3 cm. Kalau dia ukurannya lebih dari 3 cm disebut massa. Paling sering dia adalah SPN atau solitary pulmonary nodule. Dan dia jarang menunjukkan keganasan. Jika jika jinak kita follow up saja, namun jika ganas kita lakukan terapi secara agresif. Dimana ini ada gambar dari SPN, dimana dia awalnya dia nodulnya dia kecil, namun 1 tahun kemudian dia bertambah besar dan tepinya tidak teratur. Nah ini dia menunjukkan adanya keganasan. Lalu untuk berdasarkan CT scan sendiri, SPN itu dibagi jadi 2, ada nodul solid yaitu gambar yang A, dia solid homogen, lalu ada yang subsolid. Untuk yang subsolid sendiri dibagi 2, ada yang ground glass murni itu gambaran B, dan ada yang campuran padat dan ground glass. Untuk nodul subsolid dia paling sering menjadi ganas, yaitu bisa menjadi adenokarsinoma maupun prekursornya. Untuk pada tahun 2012 perkumpulan ahli radiologi toraks dia merevisi pedoman untuk nodul non kalsifikasi, di mana dia kurang perlunya follow up untuk nodul soliter, untuk nodul paru soliter yang stabil dan sifatnya insidental. Lalu untuk membedakan lesi jinak dan ganas bisa dilihat dari ukuran lesinya. Jika kurang dari 4 mili dia biasanya jinak. Jika ada kalsifikasi dia biasanya juga jinak. Lalu untuk batasnya jika ada lobulasi, spikulasi, shaginess itu biasanya dia ganas. Lalu untuk juga perubahan ukuran seiring waktu. Untuk keganasan dia perubahan ukurannya biasanya tidak terlalu singkat maupun tidak terlalu lama. Untuk yang paling cepat dia ada lesi karsinoma sel besar. Lalu untuk karsinoma sel squamosa dan karsinoma small cell dia cenderung tumbuhnya dia lebih lambat. Lalu juga ada adenokarsinoma, dia tumbuhnya dia paling lambat. Ini gambarannya, ini ada bronkogenik karsinoma di mana dia ukurannya besar dan tepinya dia tidak beraturan. Ini dia menunjukkan keganasan. Lalu di sini ada klasifikasi dari tuberkulus granuloma. Dia terklasifikasi secara homogen. Lalu di sini ada gambaran histoplasmosis. Dia klasifikasinya dia gambarannya sentral atau target. Lalu untuk penyebab jinak dari SPN sendiri yang ada bisa karena granuloma, tuberkulosis, dan histoplasmosis. Lalu dia bisa pemeriksaannya bisa menggunakan PET, di mana dia bisa membedakan antara yang jinak dan yang ganas dan memberitahu tentang lokasi metastasis. Bisa juga ada juga yang hematoma, di mana ada gambarannya dia ada klasifikasi popcorn seperti yang ada di gambar. Ya ini klasifikasi popcorn. Lalu bisa juga disebabkan karena nodul rheumatoid, penyakit jamur, lalu juga malformasi arteriovenosa dan granulomatosis dengan polyangitis. Lalu selanjutnya ada karsinoma bronkogenik. Nah untuk jumlah nodul di paru itu dapat membantu penegakan diagnosis. Karena biasanya kalau dia primer dia nodulnya soliter, tapi kalau metastasis dia nodulnya dia banyak. Nah ini gambaran dari karsinoma dari paru. Di sini ada squamous cell carcinoma, ada adenokarsinoma, ada small cell carcinoma, dan juga ada large cell carcinoma. Lalu juga ada karsinoma bronkogenik yang muncul sebagai nodul atau massa di paru-paru, di mana dia paling sering adalah adenokarsinoma. Untuk gambarannya sendiri dia rongganya, dindingnya dia tebal dan tepi bagian dalamnya nodular seperti yang ada di gambar. Dindingnya tebal dan tepi dalamnya dia tidak teratur atau nodular. Lalu karsinoma bronkogenik yang muncul dengan obstruksi bronkial, dia paling sering karena karsinoma sel squamosa, di mana dia akan menyebabkan pneumonitis dan atelektasis yang dia sifatnya sekunder, dan dia akan menampilkan pergeseran dari visura ataupun struktur mediastinum ke arah sisi yang mengalami atelektasis. Lalu juga ada karsinoma bronkogenik yang muncul dengan ekstensi langsung atau lesi metastasis. Dia biasanya ada tumor pankoas yang dikenal dengan tumor yang timbul dari sulcus superior paru dan sering kali menyebabkan kerusakan dari tulang rusuk. Di sini bisa dilihat pada gambar yang tulang rusuk sebelah kanan, di sini ada massa dan dia ada destruksi dari tulang rusuk dibandingkan dengan yang sebelah kiri yang masih bagus. Lalu biasanya juga disebabkan karena adenopati hilar yang dia biasanya sifatnya unilateral, adenopati mediastinal, dan juga disebabkan karena adenokarsinoma primer, di mana dia gambarannya berupa banyak nodul dan sering menyerupai metastasis. Bisa juga ada gambaran efusi pleura dan metastasis ke tulang. Di sini bisa dilihat pada gambarnya. Ini ada peripheral lung mass, lalu ada ipsilateral hilar dan mediastinal dari adenopati. Lalu selanjutnya ada neoplasma metastasis pada paru.
Nah, untuk yang pertama ada nodul multiple, dia seringkali dia merupakan dari lesi metastasis, dia batasnya tegas dan ukurannya bervariasi, namun sangat tidak mungkin untuk menentukan situs utama. Oleh karena itu kita menentukannya dari epidemiologisnya. Kalau laki-laki dia paling sering dia disebabkan karena kolorektal karsinoma dan renal sel karsinoma. Kalau perempuan dia paling sering disebabkan karena breast cancer maupun kolorektal karsinoma. Untuk penyebaran limfa genetik dari karsinoma sendiri, dia tumornya tumbuh dan menghalangi dari limfatik di paru-paru, menghasilkan pola yang secara radiologis mirip dengan edema interstisial paru sebagai akibat dari gagal jantung. Contoh penyakitnya dia bisa karena kanker payudara, paru-paru, maupun kanker pankreas. Di sini dia dapatkan gambaran dari Kerley-B lines, lalu ada gambaran dari pleural effusion, lalu ada gambaran dari adenopati, hilar, dan mediastinal. Selanjutnya ada penyakit pulmonari tromboembolik atau PE, di mana dia biasanya disebabkan karena DVT pada kaki. Nah, karena dia paru dia mendapatkan sirkulasi ganda yaitu dari paru-paru dan bronkial, biasanya dia emboli paru, dia tidak menyebabkan infak. Untuk sebagian besarnya dia temuannya dia bersifat non spesifik, seperti adanya atelektasis subsegmental, efusi pleura kecil, ataupun peningkatan dari hemidiafragma. Untuk temuan klasiknya, untuk PE sendiri dia biasanya bisa ada Hampton Ham. Ini ada gambaran dari Hampton Ham, bisa dilihat pada CT scan-nya. Lalu ada menurunnya pembuluh darah secara vokal atau tanda Westermarck, dan juga ada arteri pulmonari sentral yang menonjol atau tanda knuckle. Lalu pemeriksaannya bisa menggunakan CT pulmonary angiografi, di mana dia bisa didapatkan data dengan cepat dan dia mendapat sensitivitasnya dia bisa lebih dari 90%, dan juga dia bisa menunjukkan penyakit lain, contohnya ada pneumonia, dan bisa juga digunakan untuk triple roll out. Nah, ini ada gambaran dari PE, di mana nih ada gambaran PE besar dan ini ada gambaran PE kecil di tengah-tengah. Lalu PPI selanjutnya adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, di mana PPOK itu biasanya karena bronkitis kronis ataupun emfisema. Di mana kalau bronkitis kronik itu dia adalah batuk produktif, sedangkan emfisema adanya pembesaran dari ruang udara di paru. Emfisema sendiri dibagi tiga, ada emfisema sentriasial yang A, gambarannya yang A, ada emfisema panasinar yang B, dan emfisema paraseptal, ini gambaran yang C. Lalu untuk pada foto polos untuk PPOK dia biasanya ditemukan hiperinflasi dan mendatarnya diafragma, terutama pada foto yang lateral. Nih foto lateral dia ada pendataran diafragma, terus juga ada peningkatan ruang kosong di retrosternal. Lalu untuk CT scan dia biasanya ada area yang hipodensitas. Lalu selanjutnya ada bula, kista, dan kavitas. Untuk perbedaan dari bula, kista, dan kavitas, dia dibedakan dari ukuran, lokasi, dan komposisi dari dindingnya. Untuk biasanya dia bisa berisi udara ataupun campuran dari udara dan cairan. Untuk yang gambaran yang udara nih yang A, gambarannya full udara, namun yang B ada gambaran cairannya sehingga menyebabkan adanya air fluid level. Untuk bula sendiri dia ukurannya dia lebih dari 1 cm, namun dia dindingnya sangat tipis yaitu kurang dari 1 mm. Dimana dia dapat tumbuhnya dia sangat besar dan mengisi seluruh hemitoraks. Lalu ada juga yang disebut blebs, yaitu bula yang sangat kecil yang dia hanya terlihat pada CT scan. Nah, ini bisa dilihat, ini gambaran bula, jadinya dia tipis. Ini sedangkan yang CT scan dia gambar bulanya terlihat dengan lebih jelas. Lalu selanjutnya ada kista. Untuk kista dia dindingnya juga tipis, namun dia lebih tebal dari bula, yaitu kurang dari 3 mm. Contoh dari kista adalah pneumatosel, di mana dia akibat dari infeksi Staphylococcus dan pneumocystis. Nih pneumatoselnya. Lalu selanjutnya ada kavitas. Untuk kavitas sendiri dia dindingnya dia paling tebal dari semua lesi yang mengandung udara, dengan ketebalan dinding dia lebih dari 3 mm sampai dengan beberapa sentimeter. Untuk kavitas dia bisa juga 3, ada bronchogenic carcinoma, ada tuberkulosis, dan bisa juga karena lung abscess. Lalu selanjutnya ada bronkiektasis. Untuk bronkiektasis sendiri pengertiannya adalah dilatasi
yang terlokalisasi dan irreversibel dari cabang bronkial. Biasanya dia disebabkan karena infeksi Staphylococcus ataupun Klebsiella, di mana dia gejalanya dia batuk produktif disertai dengan hemoptysis. Lalu juga temuan sugestifnya untuk fotopolusnya dia biasanya ditemukan tram-tracts dan adanya penonjolan pada hilus. Kalau dari CT scan sendiri untuk bronkiektasis dia biasanya ditemukan gambaran signal ring sign. Ini dia signal ring sign di mana dia ukuran bronkusnya lebih besar daripada pembuluh darah, dan juga bisa ditemukan tram tracts. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.